Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Erwin Spandi dari Windows Talks Indonesia. Bagaimana nih? Minggu kemarin bagaimana? Happy semua nggak? Saya berharap teman-teman semua ada dalam kondisi yang happy ya. Dan ya, saya mau kasih kabar baik. Saya official udah sembuh. Ya, walaupun masih gatal-gatal, tapi sudah sembuh lah. Dan ya, saya mau bagikan sedikit nih ya terkait dengan eh, tentang grup Barito. Sekilas saja, sekilas, tidak yang detail karena jujur eh, saya nggak bisa berikan ini terlalu detail karena sifatnya saya masih masih on riset. Sayangnya saya sepanjang minggu ini banyak waktu untuk istirahat ya. Akhir minggu tepatnya, saya akhir minggu ini lebih banyak gunakan untuk istirahat. Saya tidak lakukan analisanya dulu. Lagian sentimennya sudah terlalu banyak positifnya. Dan terkait dengan grup, maksudnya geothermal ini ya, sekarang itu sentimennya lagi geothermal. Dan kemarin saya ada baca satu artikel bahwa di tahun 2050-an atau 2025 sebenarnya, 2025, dan saya sudah rilis sebenarnya ya, pemerintah itu sudah menargetkan bahwa kita setidaknya yang terpasang itu sekitar 1 gigawatt ya. Sayangnya belum sampai ke sana dan masih belum, kayaknya nggak keburu untuk ke sana. Jadi diundur jadi 2000, sekitar 2002, harusnya 2024 atau 2025, sekarang diundur jadi 2030 kalau nggak salah. Dan 2050 diharapkan semua PLTU yang tersisa itu udah tinggal sekian persennya saja, ya backbone kelistrikan Indonesia ada di geothermal ini. Karena apa? Geothermal itu kalau penggunaannya masif dan jika apa namanya optimal ya, sebenarnya akan jauh lebih murah gitu loh. Yang mahal itu cuma setup di awalnya. Tapi beban ini, kalau teman-teman tahu, mungkin sebenarnya ini ilmu hitung-hitungan sederhana saja, ya. Jika kita hitung-hitungan, jadi setup satu pembangkit panas bumi, ya, dan kemudian hanya disalurkannya nggak optimal, maksudnya sedikit yang pakai, itu akan cost-nya jadi lebih tinggi. Jadi bayangin kalau jadi lebih masif, lebih banyak, kapasitasnya yang keluar lebih banyak, itu otomatis akan jauh lebih murah. Jadi mesinnya, mesin dinamo dan sebagainya itu kalau dalam satu pembangkit listrik itu jadi disetting banyak gitu ya, bisa keluarin lebih banyak, itu akan jauh lebih optimal efisiensinya, cost efisiensinya, dan akan menekan. Walaupun saat ini orang bilang tingkat keekonomisan tetap lebih murah batu bara. Tapi itu kan karena yang ada sekarang itu umurnya udah tua-tua, udah lama. Jadi sudah tidak hitung kos lagi. Jadi suatu pabrik itu setup itu biasanya ada depresiasi yang kita hitung dan depresiasinya itu ada di titik nol. Nah, seberapa lama, seberapa jauh dia menjadi titik nol itu itu kan ada di time frame, ada waktu gitu. Nah, sama juga dengan PLT, apa ini kita sebutnya. Jadi ya panas bumi ya. Jadi ya sebutnya apa ini? Saya jadi saking lebih banyak lihatnya valuasi sampai istilah-istilah yang harusnya umum, jadi nggak saya ini nggak apa. Jadi ya itu tadi harusnya nanti di tahun 2050 lah itu dihitung, bukan saya yang hitung, tapi ada ahli yang hitung. Mungkin itu ada di titik efisiensi, maksudnya antara produksi sama ininya jauh lebih bagus, lebih beban beban produksi sama apa yang di revenue itu udah mulai bagus gitu ya. Keseimbangannya udah mulai bagus.
Ya, itu sekedar. Jadi ini industri masa depan. Apa yang kita beli hari ini itu industri masa depan. Itu terlepas dari potensi satu perdagangan karbon. Akhir-akhir ini juga lagi digembar-gemborkan perdagangan karbon. Dan tahu kalian, Barito itu revenue perdagangan karbonnya itu udah besar banget. Kalau nggak salah jauh lebih besar, mungkin kalau Barito sekian juta US dollar, sedangkan di Pertamina Geothermal baru berapa ratus ribu US dollar. Jadi selisih jauh sekali. Mungkin kalau seingat saya Barito sampai mencapai 3 juta US dollar, sedangkan Pertamina Geothermal baru level 800 ribuan, 800 ribuan US dollar income-nya dari perdagangan karbon. Dan perdagangan karbon terbesar yang Barito jual itu berdasarkan dari geothermal. Sama saya nggak tahu apakah Barito masih punya konsesi hutan apa enggak, tapi lebih banyak dari situ. Jadi ya saat ini apa namanya potensi dari Barito Renewables Energy ini besar banget ya. Nah, kalau orang bilang begini, Pak, tapi itu kan buat bayar utang ya, gitu. Nah, tapi yang dibuat bayar utang itu sebenarnya fasilitas pinjaman fasilitas B aja, dan dia cuma 158,58 juta US dollar. Dan kemudian brand ini akan memenuhi kewajiban untuk pembelian di ke Star Energy ya. Jadi brand dan Star, orang sering kali bilang apakah Star ini yang di IPO akan. Sebenarnya bukan Starnya, tapi entitas di bawah di dalam Stars. Jadi di bawah Star itu kan ada pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik ini yang masuk ke dalam Barito Renewables, dan itu yang di IPO kan. Sedangkan Stars itu sebenarnya dia holdingnya, dia perusahaannya, dan masih ada kewajiban untuk membayar, untuk mengakuisisi dengan bulat ya, itu ke ACHI ya, pemegang saham Star Energy. Itu di tanggal, dia akan bayar seharusnya, saya nggak tahu, ini surat brand itu tertanggal 25 Agustus, tapi pembayarannya kapan nggak tahu. Dan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian penunjukan itu sekitar 66,5 juta US dollar. Jadi itu yang akan dia lakukan. Jadi ada 66,5 juta US dollar, terus 158,6 juta US dollar, dan ada pengembalian uang muka kepada brand sebesar 6 juta US dollar. Jadi lebih kayak begitu-begitunya. Sisanya habis itu ya udah. Ya. Terus kalau ada yang bilang, "Pak, kenapa tidak untuk ekspansi lagi?" gitu ya. Maksudnya IPO tidak untuk ekspansi lagi. Ya, pada dasarnya kan ini sebenarnya mereka sudah inline ya, dan mereka yang sekarang ini sudah jalan, bahkan tinggal beroperasi secara maksimum aja. Dan saya yakin kedepannya makin ada opsi-opsi lain ya, seperti right issue dan sebagainya. Bukankah itu akan lebih baik gitu ya? Jadi IPO itu nggak perlu gede-gede dulu. Sekarang kan sekitar 3,5 triliun. Jadi nggak mau kayak PGO sekali IPO 10 triliun terus habis itu so what gitu. Dan endingnya kita nggak tahu. Nah, brand nggak mau begitu. Ini all about strategic, dan main behind the gun-nya, strategiknya ini saya rasa itu yang keren di brand ya. Jadi orang-orang inilah yang membuat valuasi brand itu, jadi kita nggak bisa melihat intrinsic value atau hanya lihat berdasarkan value brand di atas kertas aja. Kalau orang bilang brand mahal dan sebagainya bla bla bla, come on man. Saham BCA mahal tapi masih bisa naik, BRI dibilang mahal masih bisa naik. Yang penting adalah bagaimana kita melihat nilai valuasi mahal itu menjadi murah, dan bagaimana caranya kita meng-create yang mahal itu menjadi lebih mahal lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan sebenarnya. Kadang-kadang saham mahal itu akan tetap dianggap murah kalau kita melihat dia ada future, ada masa depan. Tapi sebaliknya, saham murah pun belum tentu kita anggap murah kalau dia tidak ada nilai future. Dia mau murah segala gimana juga percuma, nggak bakal naik harganya. Paham maksud saya?
Jadi kembali lagi, semua ada di bagaimana nanti masa depan perusahaan ini akan bergerak. Gitu. Ya, itu cuap-cuap saya sedikit ya. Saya tidak berbicara panjang lebar mengenai evaluasi secara detail, tapi saya rasa itu udah lebih dari cukup karena sentimen yang ada di pasaran itu begitu besar. Sentimen karena IPO sebelumnya dari Barito, cuan itu naiknya sudah 1.300-an%. Saya rasa itu sudah bisa membawa sentimen ini begitu luar biasa hype gitu ya. Jadi silakan aja. Atau strateginya bagaimana. Tapi juga jangan terlalu agresif, karena segala sesuatu pasti ada resikonya. Jadi pastikan resiko itu sudah terukur sama Bapak Ibu semua. Oke? Oke. Kita masuk ke market review. Ya. Nah, saya happy. Happy kenapa? Karena menjelang akhir bulan September, yang mana orang banyak bilang September kelabu lah, dan bla 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 gitu ya. Ternyata bagus, IHSG masih ada di atas 7.000, bukan masih ada, berhasil naik dan bertahan di atas 7.000. Harapan saya di sepanjang minggu ini, IHSG juga bisa naik lagi gitu ya. Karena kita lihat dia berhasil rebound dari support selendang kita, dan bisa bertahan di atas level psikologis ya. 7.000 itu level psikologis loh. Kalau bisa bertahan di situ dan bisa naik pelan-pelan, kita nggak butuh cepet kok. Yang penting konsisten aja pelan-pelan ya. Bagus gitu ya. Setelah dia bangkit dari level 6.900-an ini, dia cukup konsisten bertahan ke sana gitu naik. Walaupun sempat ada turbulensi, tapi dia pelan-pelan naik gitu. Itu bagus. Dan penutupan hari Jumat kemarin not so bad ya, 8,1 triliun transaksinya dengan asing membukukan net buy di 217 miliar. Nice. Jadi kalau lihat daily seperti itu, kalau lihat weekly-nya lebih bagus lagi, lebih kelihatan. Jadi kenapa saya optimis dan saya senang dengan kondisi di akhir bulan September ini, karena pergerakan weekly-nya cakep banget gitu ya. Nah, tantangan selanjutnya saya berharap IHSG bisa naik ke atas level ini. 7.100 dan sebentar. Ya, 7.100, 7.150 ya, round itulah. Jadi kalau bisa naik di atas itu, saya rasa itu akan udah lebih confirm bahwa penutupan ini IHSG bisa ada di level all time high-nya di penutupan tahun 2023. Nah, beberapa ada pertanyaan yang datang kepada saya, Pak, akhir tahun gimana, Pak? Akhir tahun gimana? Kok mikirin akhir tahun mulu, saya bilang. Saya sejak bulan Juli, Agustus, September, itu profit di atas 20% semua per bulan gitu ya. Jadi, ya saya nggak peduli lah nanti kita mau Oktober bagaimana, November bagaimana, kita berjalan aja dulu gitu loh ya. Saya nggak muluk-muluk, target saya per bulan, let's say 10%-an per bulan loh. Itu udah bagus gitu ya. Apalagi kita ini overperform, maksud saya ini udah outperform lah. Ini udah keren banget gitu ya, udah di atas target 10%, sekarang udah 20-an%, 3 bulan berturut-turut straight hat trick. Jadi nice. Bahkan bulan Juli kalau kita lihat tuh performanya bagus. Di bulan Agustus yang cuma candle begini aja masih 20%, dan di candle ini masih 20-an%, hampir 30%. Coba kita lihat apakah minggu ini kita bisa menutup di 30%, pecah telur. Bisa nggak? Ya berdoa ya. Saya excited sekali, makanya saya jadi cepat sembuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu juga salah satu ini ya. Jadi kalau kita lihat cuan gitu ya, maksudnya lihat profit, bukan cuan. Cuan itu bukan sama, maksudnya lihat profit. Saya harus hati-hati nih ngomong profit nih sama cuan, soalnya emitennya nama istilah profit itu jadi nama emiten sekarang. Jadi lihat profit yang bagus gitu, jadi happy dan jadi cepat sembuh gitu ya. Oke. Dan kita lihat sektoralnya, bagaimana sektoralnya? Sektor basic keren banget nih kemarin. Nah, sektor basic keren banget, super awesome. Dan kalau bisa breakout, cakep banget. Dan saya yakin ini cukup bisa optimis bisa breakout lagi di hari Senin. Consumer cyclicals ketahan support
mereka tahan resisten, yang tadinya support jadi resisten sekarang. Kalau bisa naik lagi di atas selendang pelan-pelan, harusnya ini cukup confirm dia akan, ini ada titik reversalnya. Karena rebound dari V-line cukup bawah ya. Itu V-line itu support, level support paling bawah. Kalau di saat lagi uptrend, super bullish, V-line itu udah paling bottomnya. Dan dia berhasil rebound, moga-moga bisa bertahan. Sektor energi, wah ini cakep juga ya. Seperti kita udah mention beberapa hari sebelumnya, berharap selendang bisa menjadi support kuatnya, top selendang, dan karena dia dari bawah kita lihat begitu cukup konsisten ya, cukup konsisten bahwa top selendang itu bisa menjadi support, dan kita cukup optimis, dan hari ini rebound. Moga-moga bisa breakout juga, ini mengikuti sektor basic. Kalau sektor energi basic sudah bisa rebound, saya sudah sedikit tenang, walaupun minggu depan candle-nya nggak kuat. Tapi kita coba sektor finance. Ternyata sektor finance juga cukup optimis. Nah, dia kalau bisa lanjut lagi, bisa naik lagi, bahkan bisa breakout, Paulus. Bagus. Di HSG bisa, perjalanannya bisa cukup mulus lah. Ya. Healthcare. Saya nggak terlalu banyak peduli dengan sektor ini sebenarnya. Mau naik ke dalam tapi nggak kuat, ya udah, stay away. Jadi ada saham-sahamnya, sektor-sektor yang kalau lagi nggak perform ya jangan trading di situ, udah biarin aja gitu ya. Salah satunya di healthcare, terus di properti ya, transportasi, nah, itu saya abaikan. Industri juga menarik sebenarnya. Saya ada lihat Astra ya, menarik untuk dicermati. Jadi harusnya ini juga masih bagus. Dan infrastruktur, wow, infrastruktur keren banget nih ya, cakep sekali. Ini silakan atur strategi, volumenya juga bagus, momentumnya bagus, volume high, transaksi besar 1,3 triliun, wow, asing net buy 180 miliar, harusnya infrastruktur menarik, silakan cek. Jadi kembali lagi saya ke summary, kembali saya bahas ya, sektor basic, sektor energi, sektor infrastruktur, tiga ini ya, bagus. Kalau sektor finance nggak disebut lagi, alah sektor finance sudah jadi penghuni utama, nggak usah disebut-sebut lagi. Oh, ini juga menarik nih. Consumer non-cyclicals menjelang pemilu. Ini juga cakep ya. Cuma kekuatannya nggak sebesar infrastruktur. Terus habis itu properti. Nah ini saya bilang tadi nggak terlalu saya jadiin ini, transaksi juga kecil cuma 159 miliar. Nggak terlalu jadi bobot berat saya di trading. Tekno juga enggak. Terus transportasi juga enggak. Jadi ya asal tahu aja, cukup tahu aja, nggak sampai menjadi kita punya fokus. Jadi trading itu pintar-pintar kita. Fokus itu curahkan hanya di saham-saham yang memang benar-benar bagus. Nggak perlu semua kita perhatiin, ngapain gitu ya, wasting kita punya waktu aja. Oke, dan kita masuk ke ulasan. Apa aja yang bisa diulas? Pertama, kemarin ada MAPI. MAPI walaupun dia nggak lanjut, tapi bagus karena dia sempat rebound dari support ya, cakep. Habis MAPI ada ICBP. ICBP cakep ya, keluar dari breakout sesuai dengan strategi kita. Lanjut, terus gudang garam juga nggak terlalu oke. Buy on weakness, saya yakin ini juga masih bisa lanjut. Biasanya menjelang pemilu, emiten rokok itu menjadi salah satu motor penggerak indeks. Terus habis itu Unilever juga cakep ya, bagus. Jadi rekomendasi kita cukup menarik ya, karena kemarin di akhir minggu itu kita rekomendasiin sektor consumer. Dan terakhir PGO, bagaimana PGO? Wow, saya cukup optimis ini bisa breakout. Jadi kalau dia breakout cakep banget ini. Ya dia harusnya side by side sama brand. Ya, side by side. You know what I mean lah. Oke, dan untuk besok tanggal 25 September apa aja yang kita perlu cermati? Pertama, Indi silakan cermati ya. Kalau bisa breakout cakep, dan ini dia isunya electric vehicle, dia motor listriknya akan IPO, dia mau berencana ke sana. Tapi ini juga memang dari antara emiten batubara dia yang paling nggak terlalu sentimennya nggak ngikut harga batubara sekarang akhir-akhir ini. Jadi moga-moga kedepannya juga ya sentimen listrik bisa akan bagus ya, ikutin dia.
Dan ini kalau bisa breakout, cakep lah ini. Habis Indi ada Telkom. Orang bilang lemot, gimana gue? Ya, tapi kalau saya bilang bukan jangan lihat lemotnya, tapi kita lihat ini emiten yang bisa kita ajak main cantik ya. Nggak usah gerusa-gerusu, duduk manis, diam. Bagi yang teman-teman yang punya kesibukan, activity, enjoy aja aktivitinya, enjoy masa pensiun. Udah duduk manis aja, dia breakout. Cakep banget. Ini target saya di Telkom, nggak usah muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh ya. Eh, ya, 4 ribuan. Nah, saya jadi keingat nih. Dulu ada sempat yang saya sempat bilang, ingat nggak? Pokoknya Telkom kalau di bawah 4 ribu udah beli aja gitu. Dan rasanya cukup relevan ya. Ya, relevan ya ke sini ya. Nah, nice. Nice lah ini. Eh, saya terlalu perfeksionis ya. Enggak lah. Ya, target saya ke sini ya. Kalau sudah level 4 ribuan mau profit taking silakan. Habis Telkom ada Java. Java ini spekulatif banget, very spekulatif karena saya lihat dia ada di support aja, rebound dari support aja, technical rebound. Jadi saya nggak tahu ya, apakah ini akan ada katalis positif ya, cukup positif apa enggak. Tapi rasanya beberapa waktu belakangan ini ayam eh, bibit ayam kan berkurang banyak dan harganya stabil di harga tinggi. Jadi ya berharap aja dia rebound dari support ini ya. Target ke berapa? Target ke T2 dulu aja. T2 dulu aja nih. Ya, ini target ke sini dulu. Habis Java, Telkom, Indi ada Medco. Medco juga menarik banget, rebound dari selendang, cakep sekali. Kalau dia breakout, tambah gaspol lagi, kita tambah amunisi lagi. Ya, last but not least, yaitu Mior. Mior juga bagus, ya. Sorry. Ini juga bagus, atur strateginya. Ini kalau dia bisa breakout, cakep sekali nih. Ya, kalau dia bisa breakout ini, bam, gitu ya. Mungkin targetnya cukup jauh nih, Mior. Sorry. Nah, ini kesini dulu aja nih. Guys, cocokologi ya. Kok bisa pas? Kok bisa pas? I don't know. Tapi ya udah ikutin ini aja. Mior, targetnya 2.900. Oke, baik, itu aja. Eh, Market review, ulasan, serta rekomendasi kita untuk tanggal 25 September 2023. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, ya itu aja. Happy profit semuanya. Sampai jumpa dan God bless you all. Stay safe, stay healthy juga pastinya. See you.